Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, yaitu hari Jumat tanggal 29 Desember 2023. Tetapi sebelumnya kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, terima kasih Tuhan atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami sepanjang hari-hari yang kami lewati hingga pada pagi hari ini. Engkau membangunkan kami dari tempat tidur kami dan Engkau ingatkan juga kami bersekutu dengan Engkau mendengarkan firman-Mu. Kami bermohon di hadapan-Mu Tuhan, biar Engkau menguasai hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, Engkau memberikan kepada kami pemahaman, pengertian, sehingga kami Tuhan memahami dan mengerti akan firman-Mu, dan kami dapat melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Pengkhotbah, pasal yang ketiga, ayat yang ke-7. Demikian pembacaan firman Tuhan, saya akan bacakan. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Kristus Yesus, ungkapan ini mungkin agak sulit bagi kita untuk memahaminya, kecuali kita memahami tentang budaya Yahudi. Karena bagi orang Yahudi di saat duka atau penyesalan yang sangat mendalam, tidak jarang seseorang merobek pakaiannya untuk menunjukkan kesedihan yang mendalam. Setelah waktu berkabung selesai, pakaian tersebut kemudian akan dijahit kembali. Memang tidak sempurna, namun pekerjaan perbaikan yang terlihat akan menjadi pengingat akan penyesalan atau kesedihan mereka. Kemudian ada waktu untuk menutup mulut dan ada waktu untuk berbicara. Ketenangan ini bisa menjadi bagian dari proses berduka. Hal ini benar karena dalam kehidupan kita sehari-hari ada saat kita untuk tutup mulut dan ada waktu kita untuk menegaskan diri. Ada saatnya untuk bersuara, mengambil sikap untuk apa yang benar. Kita mungkin bertanya-tanya bagaimana cara mengetahui kapan harus angkat bicara dan kapan harus tutup mulut. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, yang pertama dikatakan, mintalah hikmat dari Tuhan dalam situasi tersebut. Dan yang kedua, pertimbangkan apakah yang ingin kita katakan membantu atau menyakiti. Yang ketiga, apa yang akan dicapai oleh kata-kata kita. Dikatakan tadi, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, dan ada waktu untuk berbicara. Karena memang segala sesuatu bagi ciptaan ada waktunya, dan semua akan berakhir. Untuk itu satu hal yang penting untuk kita sadari adalah sikap takut akan Tuhan. Sehingga hidup yang kita jalani bermakna dan berguna bagi kita dan bagi orang lain. Pengkhotbah tadi menyatakan bahwa hidup adalah campuran antara kegembiraan dan kesedihan. Lalu dikatakan hal ini menekankan pada ketidakmampuan manusia mengendalikan berbagai peristiwa yang terjadi. Supaya kita tidak putus asa, pengkhotbah menegaskan bahwa Allah akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jika kita perhatikan ungkapan berpasangan yang diberikan, ini dimulai dengan ada waktu untuk lahir
dan diakhiri dengan ada waktu untuk damai. Pengkhotbah menyatakan bahwa bagi orang percaya, walau harus melewati berbagai hal yang menyenangkan dan yang menyakitkan, kita dilahirkan untuk berakhir dengan damai bersama Allah. Ini ya arti segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, meskipun kita juga mengalami pasang surut seperti orang tidak percaya, tetapi ada perbedaannya. Pada akhirnya kita berdamai dengan Tuhan. Dan damai ini tidak dapat diubahkan oleh peristiwa apapun dalam hidup kita. Karena itu segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Mari pakai waktu yang dari Tuhan dengan sebaik-baiknya dan pakailah dalam tanggung jawab kepada Tuhan. Dalam proses waktu yang berjalan mungkin ada suka, ada duka, ada sakit atau sehat. Tetapi dikatakan tetaplah berusaha melihat maksud dan rencana Tuhan sehingga hidup tetap bersyukur dalam hidup kita. Allah telah memberikan kekekalan dalam hati manusia. Dan Allah mengajak manusia melihat segala sesuatu bukan dari sudut pandang kesementaraan yang sia-sia, tetapi dari sudut pandang kekekalan. Apa yang kita alami saat ini, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, merupakan pemberian Allah yang akan terlihat indah pada waktunya. Sekalipun kita tidak memahami cara kerja Allah dalam mewujudkannya, tetapi kita lihat pengkhotbah menemukan bahwa hal terpenting adalah bahwa manusia harus memiliki Allah, manusia harus memiliki sikap takut akan Allah, yaitu rasa takut yang didasari oleh sikap hormat atas keagungannya. Bapak Ibu yang dikasihi Kristus Yesus, itu sebabnya dikatakan pengkhotbah ini bahwa segala sesuatu ada waktunya. Dan itu sebabnya dikatakan ketika waktu kita berdiam diri, disinilah kita merenung. Disinilah kita berenung bagaimana kehidupan kita supaya hidup kita ini tetap untuk memuliakan Tuhan. Lalu dikatakan ada untuk berbicara juga. Supaya di dalam waktu berbicara itu kita tidak asal ngomong. Tetapi yang keluar dari mulut kita atau yang kita bicarakan itu adalah hal yang menyejukkan hati orang lain atau mungkin untuk membicarakan atau memberitakan Injil. Karena itu Bapak Ibu, ketika tadi dikatakan bahwa ada segala sesuatu ada waktunya, waktu yang diberikan oleh Tuhan itu harus kita pakai sebaik mungkin untuk memuliakan Tuhan. Dan dikatakan yang terpenting, segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, yaitu kita tetap mendasarkan takut akan Tuhan. Karena dikatakan Allah mengajak manusia melihat segala sesuatu bukan dari sudut pandang kesementaraan yang sia-sia, tetapi dari sudut pandang kekekalan. Itulah yang harus kita lihat di dalam kehidupan kita, sehingga kita tetap bersyukur dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan dalam kehidupan kita, kita tetap bersyukur di dalam hidup kita ini. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa segala sesuatunya ada waktunya. Karena itu Bapa di dalam sorga, ajari kami untuk memakai waktu kami semaksimal mungkin untuk memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Dan demikian juga ketika apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, biarlah kami Bapa bersyukur karena Tuhan mengetahui apa yang kami butuhkan dalam hidup kami dan apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Yang terpenting dalam hidup kami ini, kami selalu mendekatkan diri kepada-Mu dan tetap bersyukur.
Terima kasih Bapa, ajar kami selalu untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dan ajar juga kami untuk mengendalikan diri kami, bahkan mengendalikan mulut kami. Supaya ketika kami berbicara, biarlah hal yang keluar dari mulut kami, yaitu firman-Mu yang memberikan keteguhan, yang memberikan semangat kepada orang-orang yang mengalami keterpurukan dalam kehidupan mereka. Karena itu Bapa di dalam sorga, pakailah kami untuk menjadi alat-Mu sebagai pembawa sukacita damai sejahtera dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.